Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak henti-hentinya penuh dengan rasa syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dan kami akan menjalaninya. Sebelum kami menjalani hari ini, Tuhan memberkati firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 sampai 13. Begini firman Tuhan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Dari ayat-ayat yang telah kita baca dan dengarkan tadi yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14, kita akan berbicara tentang doa berkuasa untuk mengubah keadaan kita. Doa berkuasa untuk mengubah keadaan kita berarti doa memiliki kuasa untuk membuat perbedaan dari sebelumnya, yaitu keadaan sekarang dan sesudah kita berdoa. Keadaan sekarang jauh berbeda karena Tuhan hadir di sana, Tuhan terlibat di sana karena doa-doa yang kita serukan kepada Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan di sepanjang hidupnya. Pasti kita semua namanya manusia pernah melakukan yang namanya kesalahan dalam menjalani kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti pernah membuat berbagai kesalahan dalam menjalani kehidupan yang kita jalani. Bahkan seringkali karena kesalahan yang kita buat yang menjadi penyebab dari berbagai masalah dan kerugian yang kita alami dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan jika kita tidak mau menjadikan berbagai kesalahan yang kita lakukan sebagai sarana pembelajaran dalam hidup kita untuk kita bangkit menjadi lebih baik dari sebelumnya. Malah sebaliknya, semakin banyak orang justru terjatuh dalam penyesalan dan kesedihan karena melihat akibat yang ditimbulkan dari kesalahan yang diperbuatnya, dari kerugian yang diperbuatnya. Jadi jika tidak segera disikapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, keadaan tersebut akan membuat kita semakin sulit untuk dapat bangkit kembali, karena akan terjebak dengan perasaan lalu kita berpikir bahwa kita telah kehilangan harapan. Jadi pengalaman hidup seperti itu jugalah yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Di dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan bangsa Israel, mereka pun pernah mengalami kehidupan yang seperti kita bicarakan tadi di atas. Mereka merasa terbuang dan kehilangan harapan ketika mereka harus berada di pembuangan sebab hukuman Tuhan karena berbagai dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi mereka ada di pembuangan itu karena kesalahan, dosa-dosa mereka, karena perbuatan mereka sendiri. Akibatnya mereka merasa kehilangan harapan, mereka merasa putus harapan, dan pada saat itu berbagai dosa dan kesalahan yang dilakukan membuat mereka merasa bahwa Tuhan itu telah meninggalkan mereka, sehingga mereka merasa bahwa tidak ada harapan lagi dan mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, Dia mengasihi kita, Dia mengasihi bangsa Israel. Karena kasihnya sehingga melalui Nabi Yeremia Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan menunjukkan kasihnya dengan memberikan kepada mereka harapan ketika mereka mulai putus harapan. Tuhan berikan kepada mereka harapan melalui kehadirannya dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan bersedia untuk mendengar doa dan seruan mereka. Dan doa dan seruan mereka itu akhirnya mengubah
memulihkan keadaan mereka. Jadi tujuannya supaya kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan nyatakan melalui kehidupan mereka yang sudah putus harapan karena dosa, karena kesalahan yang mereka buat. Mereka hidup dalam pembuangan, tetapi Tuhan mengasihi mereka dengan berkata kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan mendengarkan doa mereka, dan kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan karena doa mereka yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya mereka dapat bangkit kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup yang mereka jalani. Jadi tentu semuanya itu terjadi karena kemurahan hati Tuhan, kasihnya Tuhan, kebaikan hati Tuhan, karunia Tuhan bagi bangsa Israel, di mana mereka datang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika mereka menyadari keberadaan mereka, menyadari kehidupan mereka, menyadari kesalahan dan dosa mereka, mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka, seruan mereka. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akhirnya menolong mereka yang berseru dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar juga untuk menjadikan berbagai masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi itu sebagai pelajaran bagi kita yang dipakai Tuhan, supaya kita datang mendekat kepadanya, berseru kepadanya melalui doa kita yang dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan ketika kita ada masalah, ketika kita ada dosa, ketika kita ada kejahatan, ketika kita ada sesuatu yang menyebabkan pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan melalui Yeremia bahwa Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan mendengar doa kita, dan karena kasih-Nya Tuhan berkuasa untuk mengubah segala keadaan yang merugikan kita, segala keadaan yang kelihatannya sudah putus harapan. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita berseru, Tuhan berjanji melalui Nabi Yeremia bahwa Dia dengarkan seruan kita, dan Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara Dia menolong kita. Dia karena kasih-Nya di tengah berbagai kesulitan, di tengah berbagai kesusahan hidup, Dia bersedia untuk dengar kita yang berseru dengan segenap hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita datang berseru, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya akan selalu ada dan akan selalu hadir untuk memulihkan keadaan kita. Keadaan apapun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat bagi kita. Tuhan akan memberikan harapan yang pasti dan menguatkan kita supaya kita mampu terus menjalani kehidupan yang dijalani. Jadi kehidupan bangsa Israel bisa dilalui dari segala masalah, pergumulan, persoalan yang ada karena Tuhan hadir melalui doa mereka. Dan itu juga yang akan terjadi kepada kita ketika kita datang dengan segenap hati kita, ketika kita datang dengan sepenuh hati kita datang merendahkan hati, kita berdoa, berseru kepada Tuhan, maka kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk berdoa, teruslah berdoa sampai kuasa Tuhan kita alami dan kehadiran Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini, kami diajar bahwa Tuhan kami berkuasa untuk mengubah keadaan kami melalui doa kami. Tuhan mendengar seruan kami, dan seruan kami akan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami yang menguatkan kami menjalani hidup di dalam keadaan kondisi apapun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami belajar dalam doa menyerahkan sepanjang hidup kami, mempercayakan jalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami memohon tuntunan Tuhan, buat kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena dengan hidup sesuai kebenaran firman-Mu, maka segala berkat-Mu akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.